Stunting adalah kondisi malnutrisi kronis yang mengakibatkan gagalnya tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Anak dengan kondisi stunting biasanya memiliki IQ lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata IQ normal. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek daripada anak seusianya. Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan tumbuh kejar mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Nah, untuk gejala atau tanda-tanda anak yang mengalami stunting itu gimana sih? Biasanya, anak akan mengalami penurunan berat badan dan memiliki berat badan yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Yang ketiga, tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya. Dan yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Dan yang terakhir, pertumbuhan terhambat serta mudah terserang infeksi. Dampak terbesar stunting adalah kesakitan dan kematian anak, resiko terjadinya obesitas di masa dewasa, dan juga yang terakhir, rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung, penyakit pembuluh darah, kanker, dan juga stroke. Dampak stunting juga nampak pada hambatan perkembangan kognitif anak dan berpeluang menderita penyakit degeneratif. Stunting juga dapat menyebabkan tubuh anak mungil dan tumbuh kembang anak yang terhambat dibanding usia normalnya. Faktor yang dapat mempengaruhi stunting yang pertama adalah kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan mempengaruhi janin yang dikandungnya. Yang kedua adalah pola asuhan yang kurang efektif. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak akan mengalami stunting. Yang ketiga adalah pola makan. Menu makanan yang tidak baik akan mempengaruhi kondisi anak dan pertumbuhan anak. Penyebab yang keempat, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan dilakukan untuk mendeteksi gangguan pasca persalinan. Yang kelima, gangguan mental pada ibu hamil. Ibu hamil tidak boleh mengalami gangguan mental karena akan berpengaruh pada kondisi kesehatan janinnya. Keenam, sakit infeksi yang berulang. Infeksi berulang mengakibatkan risiko terkena berbagai jenis penyakit, termasuk stunting. Dan yang terakhir, faktor sanitasi. Sanitasi yang buruk mempertinggi risiko stunting pada anak. Penanganan stunting dapat dimulai dengan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat, kemudian dilakukannya terapi gizi dengan memberikan zat gizi mikro atau mikronutrien yang berkaitan dengan pertumbuhan linear, yakni berupa zat besi, vitamin A, dan kalsium. Suplementasi zat besi digunakan pada gangguan hematologis. Dampak suplementasi zat besi pada pertumbuhan linear tidak konsisten. Zat besi memberikan pada subpopulasi seperti anak-anak yang berusia di atas 5 tahun di daerah hiperendemik malaria dengan pemberian suplemen lebih dari 6 bulan. Kalsium memiliki peran penting dalam pembentukan tulang. Uji suplementasi kalsium pemberian tunggal cenderung berfokus pada anak-anak usia sekolah dibandingkan dengan masa bayi, di mana pertumbuhan linear terjadi dengan sangat pesatnya. Konsumsi makanan adalah komponen yang memiliki peran penting dalam menentukan status gizi anak. Konsumsi makanan pada anak salah satunya ditentukan berdasarkan keragaman makanan. Makanan yang beragam terdiri dari makanan pokok, sayuran, serta buah-buahan. Makanan yang beragam sangat penting untuk memenuhi seluruh komponen zat gizi yang diperlukan tubuh. Pemenuhan gizi seimbang melalui keragaman jenis pangan sangat penting untuk mencapai gizi yang optimal. Dan sebagai upaya pencegahan stunting pada masa mendatang, balita harus mengonsumsi jenis pangan kacang-kacangan, sayuran, buah, serta daging dan ikan untuk protein yang baik bagi balita. Nutrisi terpenuhi, stunting teratasi.